Oke, dilanjutkan untuk bagaimana menentukan functional dependencies. Di kelas dan juga di video sebelumnya sudah disampaikan apakah itu functional dependencies. Apa itu functional dependencies? Ya, functional dependencies itu adalah mendefinisikan atau sebuah cara untuk mendefinisikan hubungan antar atribut dalam satu tabel relasi gitu ya, dalam satu tabel atau dalam satu relasi. Jadi bagaimana hubungan antara satu atribut dengan atribut yang lain. Nah, secara formal dituliskan seperti ini: X arrow Y, atau panah ya, X panah Y, atau kalau dalam logika fx dan Y. Nah, ini bacanya kalau dalam permasalahan functional dependency adalah X functional dependencies Y. X menentukan Y. Jadi X itu adalah determinan atau penentu. Jadi X penentu dari Y. Nah, hubungannya seperti itu. Itu menunjukkan bahwa X itu posisinya sebagai superset dari Y. Nah, seperti itu. Dan Y bisa dikatakan subset dari X, tapi tidak selalu seperti itu. Mungkin saja X dan Y tidak ada hubungan superset atau subset. Jadi dua himpunan yang berbeda, itu juga mungkin. Nanti akan dibahas untuk contoh yang lain. Oke, jadi bisa digambarkan seperti ini sederhananya. Kalau Anda menuliskan X functional dependencies Y, ini berarti X itu adalah determinannya, atau X adalah penentu dari Y, dan Y itu dependent atau tergantung kepada X, seperti itu. Sebagai contoh, langsung saja untuk contoh yang pertama, ini dari tabel employee ya. Social security number itu determinan, penentu employee name, atau SSN itu functional dependencies employee name. Kenapa bisa begitu? Anda perhatikan, ketika saya punya satu SSN, sebenarnya gampang banget. Ini misalnya saya punya SSN 001 misalnya. 001 functional dependencies employee name Budi misalnya. Ya, Anda perhatikan, jadi yang dimaksud dengan functional dependencies itu adalah SSN, satu SSN itu bisa langsung definitely, secara jelas gitu, secara jelas menunjukkan satu nama Budi, tidak ganda gitu. Tidak ganda artinya misalnya apakah jangan-jangan nanti ada SSN 001 itu menunjukkan Ani misalnya, itu tidak ada seperti itu. Jadi tidak seperti ini. Jadi langsung ketahuan kalau 001 SSN itu langsung menunjuk satu, tunggal gitu ya, tunggal Budi. Kalau dibalik bagaimana? Misalnya apakah employee name itu functional dependencies dengan SSN? Nah, ini Anda bisa balik logikanya. Apakah Budi itu menunjukkan tunggal? Apakah Budi B gitu aja ya. Apakah Budi itu menunjukkan tunggal ke 001? Apakah begitu? Mungkin saja kan nama employee kan bisa beda. Banyak, maksudnya bukan beda, banyak. Misalnya Budi, mungkin ada Budi 1, ada orang lain juga namanya Budi. Ternyata Budi yang satu tidak menunjukkan ke 001, tapi mungkin ke 002 misalnya. Berarti tidak tunggal kan? Budi itu tidak menentukan tunggal ke 001. Berarti tidak bisa employee name itu functional dependencies SSN. Tapi kalau SSN functional dependencies employee name itu baru benar, karena nilai dari atau value dari SSN itu menunjukkan tunggal employee name. Cara menentukan seperti itu. Oke ya, seperti itu. Jadi constraint-nya seperti itu. Begitu juga untuk contoh yang ini. Kalau contoh yang kedua ini jadi project number itu functional dependency tidak hanya dari satu atribut tapi dua. Kalau contoh yang ketiga ini dua ya, dua atribut itu menjadi determinan atau penentu dari satu
satu atribut. Jadi SSN dan project number dua-duanya itu harus ya. Nanti ada istilah full functional dependencies, ini disebut sebagai full functional dependencies. Nanti akan dibahas ya. Ini berarti dua-duanya harus menjadi penentu untuk hours. Kalau cuma SSN saja tidak bisa menunjukkan hours, atau project number saja tidak bisa menentukan hours, tapi harus dua-duanya, SSN dan project number, menentukan hours. Nah, itu contohnya ya. Jadi cara menentukan functional dependency seperti itu. Ini contoh. Yang lain di kelas juga sudah saya sampaikan. Nampak sekali terlihat di sini. Ini ya. SSN itu menentukan employee name, birth date, address, dan department number. Nih ya. Jadi ini functional dependencies yang pertama, bisa dikatakan seperti itu. Dan selanjutnya department number menentukan department name dan department manager SSN, ini functional dependency yang kedua. Jadi Anda bisa menggambarkan seperti ini. Dan Anda perhatikan kalau determinan dia akan garis digambarkannya dalam diagram garis tanpa panah seperti ini. Kemudian yang atribut yang dependent, yang dependent gitu ya, tergantung, itu ditunjukkan dengan panah seperti ini. Ini functional dependencies yang pertama, bisa ditulis seperti ini. Anda bisa tuliskan di sini juga functional dependency yang pertama, di sini adalah functional dependencies yang kedua, begitu. Ya, ini contoh yang lain ya, sama saja. Oke ya, jadi bagaimana Anda menentukan seperti ini? Sekali lagi harus dilihat dari constraint-nya dan ekstraksi requirement-nya. Begitu ya, gampang. Ini contoh yang lain. Misalnya data dokter, ini tabel ya, tabel data dokter dan rumah sakit tempat kerja. Oh, ini requirement-nya, maaf. Data dokter dan rumah sakit tempat kerjanya. Kemudian saya punya tabel relasi namanya dokter rumah sakit ini. Dokter rumah sakit punya atribut ID dokter, nama, alamat kota ya, address kota, kemudian ID rumah sakit, kemudian nama rumah sakit. Nah, misalnya terakhir mapping gitu ya, Anda punya tabel seperti ini, ada namanya harusnya dokter rumah sakit ya, ini relasi dokter rumah sakit seperti ini. Ini ya. Pertama adalah perhatikan candidate key-nya dulu. Candidate key-nya yang mana ya kira-kira ya? Candidate key. Anda sudah tahu kan definisi candidate key? Nah, candidate key. Nah, candidate key di sini kemungkinan adalah ini. ID dokter dan ID rumah sakit. Mungkin Anda bikin primary key-nya ID dokter gitu ya, mungkin. Nah, tapi kan candidate key-nya sebenarnya tidak hanya ID dokter, ada juga ID rumah sakit. ID rumah sakit. Nah, kemudian bagaimana Anda melihat functional dependency-nya? Nah, saya bisa melihat seperti ini, bahwa ID dokter itu menentukan nama dulu saja ya, nama dari dokter, ya jelas. ID dokter karena dia primary key, kalau misalnya Anda anggap primary key atau minimal candidate key, maka ID dokter 1 misalnya langsung definitely menunjuk secara jelas gitu ya. Secara jelas menunjukkan namanya siapa, misalnya dokter siapa tadi, Ani. Nah, dokter Ani. Tapi ID dokter 1 tidak menunjukkan nama yang lain. Nah, berarti ini functional dependency benar. Begitu juga dengan alamat kota dan ID rumah sakitnya. Kalau alamat kota misalnya jelas, misalnya ID dokter 1, misalnya Bu Dokter An ini rumahnya Solo gitu ya, Solo.